Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di Leon Indonesia Podcast. Setelah sekian lama kita vakum karena sedikit banyak aktivitas, jadi ya jujur aja lah kita malas sebenarnya. Ya mohon maaf kawan-kawan, dan hari ini kita langsung aja ya. Di samping saya ada Mbak Jumisi. Ya, Gimana kabarnya Mbak? baik, sehat walafiat. Kang Aceh sehat? Alhamdulillah. Ini pagi yang cerah di bulan Februari, pertengahan Februari. No, bulan Januari. Oh, bulan Januari ya? Ya. Oh iya. Udah kepikiran pengen cepet-cepet gajian sebenarnya. Oh. Oke ya, di akhir bulan ini, bulan Januari, semoga kita semuanya sehat. Dan sekarang gimana Mbak aktivitas Mbak? Saya aktivitasnya hari-harinya di Jakarta. Saat ini juga bekerja di Leon Indonesia sebagai staff. Dan ini adalah kesempatan yang luar biasa. Terima kasih bisa ngobrol-ngobrol sama Kang Aja, terutama di bulan K3 ini. Ini keren banget. Oke Mbak, kita langsung ngobrol-ngobrol aja gitu ya. Terkait dengan K3 lah khususnya, karena kita sekalian aja memperingati terkait dengan bulan K3 nasional. Saya ingin membahas tentang, mungkin ini yang sering dibahas tapi jarang dikaitkan dengan isu K3 sebenarnya. Itu terkait dengan pelecehan dan juga kekerasan di tempat kerja. Betul. Nah, sebelum mulai itu saya teringat dulu itu ILO dia mengatakan bahwa 1 dari 5 pekerja itu pernah mengalami pelecehan, baik itu secara fisik, psikososial maupun juga secara seksual. Itu sebenarnya angka yang cukup besar gitu ya, 20% jumlah pekerja di seluruh dunia itu pernah mengalami hal itu. Itu tinggi itu. Iya, tinggi. Dan bagaimanapun ini bukan hanya sekedar angka gitu ya, karena satu orang pun yang mengalami kecelakaan atau misalnya pelecehan di tempat kerja itu sebenarnya itu sangat berarti gitu. Ya. Karena bagaimanapun ketika kita bicara K3 sebagai hak fundamental, maka tidak ada satu orang pun pekerja yang harus mengalami pelecehan di tempat kerja gitu. Menurut Mbak gitu, pengalaman Mbak di lapangan kasus pelecehan dan juga kekerasan di tempat kerja. Iya, kalau 1 dari 5 pekerja pernah mengalami kekerasan atau pelecehan itu angka yang tinggi kan. Tinggi menurut saya, karena jadinya kan kita kemudian menyimpulkan bahwa dunia kerja kita ternyata tak luput dari situasi itu, kekerasan, pelecehan. Berarti dunia kerja kita ada yang tidak beres, gitu. Dunia kerja kita tidak baik-baik saja, gitu. Tidak aman dan tidak sehat. Tidak aman dan tidak sehat. Kalau tidak aman dan tidak sehat, artinya produktivitasnya juga nggak oke. Menurut saya angka yang tinggi itu kan. Kasus kekerasan lalu pelecehan di tempat kerja itu mengapa sih sebenarnya? Apa yang menyebabkan itu? Apakah karena mungkin tidak adanya sosialisasi pendidikan, atau mungkin ada hal yang lebih sistematis sebenarnya terjadi di tempat kerja itu? Kalau pertama menurut aku dulu kan, ada situasi relasi kuasa ya. Relasi kuasa. Jadi relasi kuasa itu adalah hubungan yang terjadi antara atasan dengan bawahan, di mana atasan itu merasa punya power karena dia sebagai pihak yang mengatur, mengarahkan, memimpin dan lain-lain. Dia punya power untuk memberikan instruksi atau perintah kepada pekerja yang ada di bagian produksi gitu. Jadi itu yang sering dimanfaatkan oleh atasan untuk mencari posisi-posisi yang keuntungan dirinya sendiri. Ada pekerja, dia bekerja dengan hubungan kerja kontrak atau outsourcing gitu, yang itu dia punya ketergantungan terhadap atasannya. Kalau atasannya bilang nggak diperpanjang gitu, enggak gitu. Nah, atasan itu sering memanfaatkan situasi itu kan. Kalau kamu mau diperpanjang ya kamu mesti mengikuti apa mau saya gitu. Apakah itu gitu? Nah, biasanya atasan macam-macam kan, mulai dari pub gitu, minta foto-foto yang minta foto bagian tubuh tertentu, sampai bersedia dicolek, diajak kencan, staycation dan lain-lain, dan itu membuat situasi kerja tidak nyaman. Yang kedua, kita juga harus menyadari bahwa isu pelecehan kekerasan seksual masih dianggap tabu. Meskipun kita sekarang berada dalam zona digitalisasi, era milenial dan sebagainya, tetapi itu masih dianggap hal yang tabu gitu. Sehingga pada saat ada kasus tidak berani ngomong gitu. Data-data resmi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga atau instansi misalnya itu bisa real, tapi sebetulnya itu lebih dari itu loh kan. Jadi yang kedua itu ya ada ketidakmengertian bahwa isu terkait ini itu mesti
di up gitu supaya menjadi isu publik yang mendapat perhatian publik gitu. Jadi ketidakmengertian itu terkait dengan apa itu bentuk-bentuk kekerasan dan pelecehan seksual sebenarnya itu penting untuk menjadi bahan sosialisasi oleh siapapun gitu, oleh instansi, baik oleh serikat-serikat buruh, baik oleh pengusaha, baik oleh pemerintah gitu. Nah, yang itu kayak sistematis gitu kan. Jadi kalau misalnya ya, yang saya sebutkan terkait dengan relasi kuasa, atasan punya kuasa gitu. Itu jadi kayak tersistematis gitu loh kan. Dia kayak menjadi pola. Oh ya sudah, kalau misalnya lu mau perpanjangan kontrak kerja, ya berarti lu mesti ngikutin apa mau atasan-atasan. Terus dianggap sebagai hal yang biasa, terus dianggap sebagai hal yang bercanda. Padahal di sisi lain kita sebagai korban gitu itu merasakan situasi ketidaknyamanan, tertekan, secara psikologis jadi mental kita down dan seterusnya. Jadi itu kan kondisi psikososial korban ya. Itu yang tidak dilihat oleh pelaku menurut aku. Ya. Tadi ketika kita bicara terkait dengan data gitu ya. Ya mungkin juga ini sama terkait dengan kasus kecelakaan kerja gitu ya. Itu seperti fenomena gunung es yang mana tidak memberikan gambaran yang utuh di lapangan. Karena ketika bicara terkait dengan dampak kekerasan atau pelecehan di tempat kerja kan si korban ini dia pasti akan merasa tertekan, malu, harga dirinya direndahkan gitu. Dan mungkin juga yang terdampak itu adalah pekerja dengan sistem hubungan kerja yang tidak pasti gitu. Apalagi terus anak muda biasanya itu. Mungkin juga itu dia akan tidak mudah bagi dia untuk bercerita atau bahkan melaporkan gitu ya kasus-kasus. Kalau data yang dikeluarkan oleh Perempuan Mahardika misalnya, penelitiannya itu sekitar tahun 2018 ya kan. 52% korban gitu itu dia tidak berani speak up kan. Tidak berani. Iya, kenapa gitu? Banyak alasannya. Salah satunya ya karena yang Kang Ajit sampaikan. Gitu. Artinya kan itu angka yang cukup tinggi. Sebetulnya datanya ada banyak, tetapi keberanian untuk speak up itu yang masih maju mundur gitu bagi korban. Sungguh pun begitu gitu. Saya mengapresiasi para korban yang dia berani speak up gitu. Tetapi kalau ada data di mana ada 50% korban yang dia tidak berani speak up, itu kan berarti ada PR kan? Berarti ada PR. PR-nya adalah bagaimana kita bisa meminimalisir bertambahnya korban. Ya pertama pencegahan dulu kan. Nah itu gitu. Nah itu dorongan supaya teman-teman lebih banyak yang berani speak up. Meskipun yang belum berani juga kita sadari betul bahwa tidak mudah bagi korban untuk bicara. Karena itu membuat mentality korban itu jatuh gitu, dan dia juga mencari kira-kira kalau aku bicara bisa dipercaya nggak ya, kira-kira dampaknya bagi apa, dan seterusnya. Apalagi kalau di tempat kerja ya kan, kalau misalnya bicara kepada orang yang salah terus nanti kemudian menjadi pembicaraan publik, secara mental nggak sanggup kan. Ketika bicara tentang pelecehan terus kekerasan itu sebenarnya jenisnya seperti apa aja sih Mbak? Kalau yang terjadi di tempat kerja itu umumnya ya itu tadi kan, ada catcalling. Gitu. Okay. Kemudian catcalling itu bukan manggil kucing ya, karena cat terus calling. Catcalling itu misalnya gini, cantik gitu. Oh iya. Hai manis gitu. Nah yang begitu-begitu tuh itu bikin gak nyaman juga kan gitu. Jadi kalau misalnya yang seperti itu terus dianggap candaan, tetapi jika korban merasa tidak nyaman itu kategorinya udah pelecehan kan. Gitu. Misalnya melirik atau tatapan yang sensual, misalnya menatap seseorang dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu. Terus sebenarnya ngapain gitu? Gitu. Sewajarnya aja lah sebagai orang melihat gitu. Nah, itu juga bagian dari kekerasan pelecehan gitu. Kalau di dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022 itu ada 9 bentuk. Kita punya TPKS ya? Iya. Undang-Undang TPKS itu kan sudah disahkan oleh pemerintah tahun 2002. Jadi Undang-Undang nomor 12 tahun 2022. Jadi itu ada 9 kan. Ada 9. Saya bisa sebutkan di sini misalnya adalah kekerasan non fisik, kekerasan fisik, kemudian pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, kemudian pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual. Kemudian juga ada kekerasan dalam bentuk elektronik gitu.
ngechat gitu ya kan mesti ya, Nah, seperti itu ya. nah ngechat, Nge-DM gitu ya. nge-DM, berkirim gambar yang tidak senonoh Iya, gitu, benar. itu membuat orang lain tidak nyaman. Itu kategorinya pelecehan. Nah, di dalam Undang-Undang TPKS sendiri sebetulnya itu kan juga dia karena bentuknya undang-undang atau hukum gitu, ada juga norma yang mencantumkan sanksi. Jadi untuk para pemirsa gitu ya, yang tahu bahwa sekarang ini kita sudah punya undang-undang TPKS ya. Untuk para pelaku juga saya menyerukan sekarang ada undang-undangnya gitu. Yang paling penting itu kepada korban kita sudah punya perlindungannya gitu ya. Ya, Memastikan jadi untuk para korban sudah ada perlindungannya. Jadi jangan merasa sendiri dan sekarang sudah ada hukumnya. Jadi kita coba manfaatkan celah hukum yang ada untuk berjuang sama-sama. Jangan merasa sendiri, itu poin penting Kang. Jadi kalau Kang Ajat sampaikan soal dampak psikososial, kami ngerti ada situasi merasa sendiri gitu bagi korban, rasa takut, rasa cemas yang sangat berlebihan gitu. Kita sampaikan bahwa teman-teman korban tidak sendirian gitu. Jadi ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan sama-sama itu untuk mengadvokasi. Karena pada saat teman-teman korban berani speak up itu juga melatih korban-korban yang lain untuk berani speak up juga. Dan juga mencegah para pelaku untuk jangan melakukan tindakan yang melecehkan, merendahkan martabat manusia. Aku bayangin gini sih Mbak, anak muda baru lulus sekolah gitu, terus dia masuk ke tempat kerja yang tentu saja biasanya dia statusnya kalau nggak magang ya kontrak gitu, atau outsourcing seperti itu kan. Dia masih belajar, terus ya dia sebagai junior lah gitu kan, berhadapan dengan senior gitu di tempat yang baru. Lalu hubungan kerjanya dia juga sangat fleksibel. Terlebih lagi juga mungkin dia ada desakan ekonomi kan. Itu, nah sekarang gajinya udah mah UMR minimum gitu ya. Terus dia mengalami kekerasan atau pelecehan. Tentunya kan itu dia kesehatannya pasti terganggu, khususnya kesehatan mental gitu ya. Apalagi nanti mungkin kalau misalkan bentuknya lebih ekstrim gitu ya, misalkan kekerasan gitu. Tapi kalau pelecehan pun dia kan pasti akan stres gitu ya. Nah stres itu kan dia sakit gitu. Betul. Dan bagaimanapun dia harus menyembuhkan itu kan. Gitu, menyembuhkan itu. Dan itu tidak hanya kesehatan tapi juga dampak ekonomi. Karena dia juga harus mengakses fasilitas kesehatan kan. Gitu. Betul. Kalau menurut Mbak itu terkait dengan dampak kepada korban ini lebih jauhnya tuh seperti apa sih Mbak? Saya mungkin ada beberapa hal ini biar kita lebih mengerti, merasa lebih empati kepada para korban. Jadi gini, kita bisa analisa situasi itu ya, situasi pelecehan, kekerasan gitu, yang bersetuju dengan Kang Ajat bahwa kalau Kang Ajat membayangkan anak muda seperti itu dengan ketidakpastian hubungan kerja, pada saat dia menerima kekerasan, yaitu secara mental down. Dan ternyata bukan cuma itu Kang, saya mau sampaikan ke Kang Ajat juga bahwa sebetulnya kalau kekerasan, pelecehan itu juga termasuk bagaimana pekerja pada saat pekerja perempuan mengambil hak maternitasnya, itu juga termasuk kekerasan Kang. Oh iya benar. Jadi buruh perempuan yang dia hendak mengambil cuti haid, cuti keguguran, cuti melahirkan, tetapi ada ketidakmudahan, ada situasi intimidasi bahkan atau dilarang oleh atasan dengan alasan status hubungan kerja seperti yang Kang Ajat sampaikan gitu, itu juga kategorinya kekerasan Kang. Apa? Artinya hak pekerja perempuan jadi merosot dong, yang seharusnya haknya dia sebagai pekerja perempuan sudah melekat di dirinya, tetapi tidak diberikan, itu juga bagian dari kekerasan. Nah, terkait dengan dampak, sebetulnya kalau kita bisa memilah-milah itu, pertama adalah dampak kepada korban. Korban akan merasa down, mentalnya jatuh, merasa tidak berdaya, harga dirinya dijatuhkan oleh manusia lain, si pelaku itu. Apalagi kalau dalam sosial diketahui oleh teman-temannya, terus digosipkan gitu kan pasti gitu ya. Malu, merasa tidak berdaya dan dampaknya secara ekonomi bagi pekerja itu malah juga justru kehilangan pekerjaan. Misalnya kasus ini hendak diangkat, hendak diadvokasi gitu ya, tetapi dia akan mondar-mandir untuk berobat ke sana kemari. Kadang perusahaan nggak mau tahu situasi itu. Kalau perusahaan nggak mau tahu, pengusaha kemudian meng-cut hubungan kerjanya, jadinya kan ter-PHK.
Artinya berdampak secara ekonomi, si korban justru kayak jatuh tertimpa tangga. Sudah dia menjadi korban, tetapi pada saat dia sedang ingin memulihkan kesehatan mentalnya, datang ke psikolog, dan lain-lain, malah di PHK oleh perusahaan. Atau PHK perusahaan itu juga punya motif lain, daripada nanti tercemar nama baik, PHK aja lah gitu. Itu juga secara ekonomi berdampak ke pekerja gitu, yang kemudian kehilangan income. Aku tuh jadi ingat gini, Mbak, dulu itu aku pernah baca ya. Kalau nggak salah itu tulisan teman-teman dari Lips itu, majalah Sedane kalau nggak salah itu. Salah satu di tulisan itu nyatakan bahwa kekerasan di tempat kerja itu adalah bahan bakar untuk produksi. Wah, lugas banget itu. Dalam artiannya adalah kekerasan itu ternyata dilakukan secara sistematis, disengaja dan juga disadari oleh atasan biasanya itu kepada bawahannya, menekan bawahannya gitu dengan kata-kata kasar. Agar apa? Agar dia terus bekerja, memproses tenaganya untuk mencapai target gitu. Nah, praktek-praktek seperti itu menurutku itu kalimat yang lugas ya yang disampaikan oleh kawan-kawan Lip ya. Kekerasan adalah bahan bakar. Sejujurnya fakta di lapangan itu seperti itu. Praktek di lapangan itu seperti itu. Misalnya bilang kepada pekerja, babi lu, anjing lu, kata-kata yang kasar lah pokoknya. Atau kalau lu nggak dapat target, ke laut aja lu. Nah, pemalas apa gitu. Pemalas lu gitu. Atau bahkan pakai bahasa-bahasa yang sensual. Misalnya begini, lipstik aja setebal 1 cm, target aja tidak memenuhi. Wah itu luar biasa. Langsung menohok itu kan. Atau kadang-kadang yang begini, mungkin ya nada-nada yang seksis, pantatnya gede tetapi targetnya nggak bisa gede. Ada yang seperti itu. Nah, kekerasan-kekerasan itu digunakan oleh atasan secara sistematis untuk menekan. Harapan para atasan itu adalah kalau dengan cara kekerasan, maka dia akan semakin cepat. Padahal sebenarnya enggak kan? Sebenarnya tidak. Menurut saya. Nggak ngaruh sebenarnya di kata-kata seperti itu. Ya itu justru membuat buruh nggak bisa dapat target. Kenapa? Karena kesel, si pekerja ini kesel. Tertekan. Gitu. Kalau misalnya 1 jam mesti dapat menjahit baju ya, kalau di garment ya misalnya ya, ingin menjahit baju 70 piece, tetapi dengan situasi mental yang dia tidak suka dengan ucapan yang dikeluarkan oleh para atasan, dia bisa kena jarum. Akhirnya apa? K3-nya jadi nggak oke kan? Ya, gitu. Karena dia tertekan, dia gemeter, menahan marah gitu. Nah, situasi itu juga sering terjadi di lapangan gitu. Jadi menurut aku yang disampaikan kawan Lip yang menyatakan bahwa kekerasan adalah bahan bakar kerja gitu, itu lugas, menohok banget. Fakta lapangan seperti itu saya iakan, karena itulah yang sering dipakai oleh atasan gitu. Dan karena itulah gitu, maka kita berjuang untuk melawan, karena situasinya jadi tidak nyaman, bekerja jadi nggak oke, nggak fit. Justru saya pikir kalau harapannya dengan kekerasan bisa mendapatkan target produksi yang ingin dicapai, justru menurutku tidak gitu. Justru situasi kerja yang nyaman, yang baik, yang produktif itu ya yang tidak ada kekerasan gitu. Seharusnya itu ya? Iya. Oke. Seperti ini yang tertulis di kaos saya nih kan, berangkat sehat, pulang selamat gitu. Jadi kalau misalnya para pekerja datang ke perusahaan, bekerja dalam kondisi dia sehat, ya dia jangan menerima kekerasan psikologi. Seharusnya ya. Kan itu kan kalau kekerasan verbal itu dia berdampak ke psikologi korban. Jadi dia nggak sehat. Jadi pulang dari kerja dia nggak sehat kan. Sementara kita punya misi berangkat sehat, pulang selamat. Selamat sampai rumah, kembali bersama keluarga gitu. Ya, jadi ingat juga, Mbak. Maksudnya tagline berangkat sehat pulang selamat itu sebenarnya kan ketika kita bicara perlindungan K3 itu dia tidak hanya terbatas di tempat kerja saja atau di pabrik lah misalkan atau di kantor gitu, tapi juga mulai dari dia berangkat dari rumah ke tempat kerja sampai dia juga pulang lagi. Yes, setuju itu kan. Dan juga mungkin kita juga ketika bicara kekerasan terus juga pelecehan, kita juga jangan sampai mensampingkan kesehatan dan juga keselamatan si pekerja dia ketika berangkat atau pulang dari tempat kerja. Kan misalkan sering juga gitu banyak terjadi pelecehan, bahkan juga tindak-tindak kekerasan gitu ya, seperti pembegalan kepada para buruh yang ketika dia berangkat bekerja atau pulang bekerja. Terlebih lagi kalau mungkin shiftnya shift malam gitu kan.
Jadi itu konteksnya dunia kerja kan. Dunia Gitu. kerja, oke. Selama ini kita memaknai bahwa dunia kerja kita itu adalah tempat kerja di pabrik, Oke. di industri di mana kita pada saat bekerjanya gitu. Kalau kita konteksnya dunia kerja, itu artinya pada saat kita berangkat bekerja, pada saat kita berada di kerjaan, pada saat kita pulang dalam perjalanan, itu adalah dunia kerja. Ini selaras dengan perjuangan kita untuk mengesahkan Konvensi ILO 190 kan, Oke. tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Indonesia belum ratifikasi, jadi sekaligus di bulan ketiga ini kita bisa menyerukan kepada pemerintah tuh Kang, segera ratifikasi Konvensi ILO 190 terkait dengan penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Ini menjadi bulan ketiga yang sekaligus menjadi ajang untuk kita berkampanye secara luas bahwa dunia kerja kita bukan cuma pabrik, bukan cuma kantor. Dunia kerja kita itu aspeknya luas pada saat kita berangkat, pada saat kita pulang. Dan cakupannya bukan cuma buruh formal, tapi juga buruh yang diinformalisasi. Kita tahu kan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja itu kan informalisasi tenaga kerja sangat marah. Banyak pekerja-pekerja informal yang dia secara hukum itu sulit untuk di-cover undang-undang karena undang-undang itu mengarah pekerja formal saja gitu. Padahal pekerja informal jumlahnya banyak banget gitu. Nah, juga terkait dengan mengcover pekerja laki-laki, pekerja perempuan. Mau pekerja laki-laki, mau pekerja perempuan, dia mengalami kecelakaan di perjalanan, itu harus di-cover oleh perusahaan. Nah, itulah aspek dunia kerja yang saya maksud, sedemikian kompleks. Dan bukan cuma untuk pekerja industri. PRT itu juga di-cover di dalam Konvensi ILO 190. Jadi terima kasih Kang Ajat sudah mengingatkan tentang betapa pentingnya Indonesia meratifikasi Konvensi ILO 190. Saya jadi ingat tepat ada istilah dulu yang pernah teman-teman kampanyekan itu udah terkait dengan kekerasan ekonomi. Yes. Mungkin upah rendah itu kekerasan ekonomi kan? Kekerasan juga. Ya. Dan itu terjadi di tempat kerja yang secara sistematis juga masih dilakukan sampai saat ini kan. Tapi saya mau menyoroti kekerasan ekonomi ini justru dilakukan oleh negara kan. Kenapa? Satu, negara membuat undang-undang Omnibus Law. Omnibus Law kemudian menurunkan PP turunannya. Gitu. Kemudian ada PP turunan terkait upah. Upah itu kecil. Omnibus Law kemudian turunannya menjadi ada aturan terkait upah menjadi kecil. Kalau upah kecil kemudian berdampak buruh dan keluarganya tidak bisa menikmati penghidupan yang layak itu artinya apa? Negara berperan penting, Kang. Artinya ada tanggung jawab negara yang harus dikembalikan gitu. Bukan malah negara menjadi pihak yang membuat sistematika upah kita menjadi kecil. Jadi kekerasan ekonomi justru saat ini dilakukan oleh negara. Saya mau bilang seperti itu, lugas saja, negara adalah pelaku kekerasan ekonomi kepada pekerja di seluruh Indonesia. Dampak lebih jauhnya lagi, yaitu akan berpengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Ya. Karena kalau kita kaitkan antara upah dan juga kesehatan mental, dampak terhadap kesehatan mental juga. Gizi tadi ya, itu juga sangat penting juga. Oke, Mbak, mungkin kita kembali lagi kepada kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Oke. Tadi sempat disinggung terkait dengan, walaupun kita belum meratifikasi tentang Konvensi ILO 190. Konvensi ILO 190, tapi kemarin kita punya undang-undang TPKS gitu. Sampai saat ini, menurut Mbak gitu, terkait dengan penerapannya, terus bagaimana itu? Sebetulnya saat ini kita juga masih menunggu pemerintah untuk membuat PP turunan, Kang. Oh, iya. Gitu. Jadi PP turunan ini masih digarap gitu oleh pemerintah dan harapannya kalau itu sudah oke bisa implementasi di lapangan dengan baik. Satu itu. Jadi itu segera untuk dibereskan. Yang kedua adalah kesiapan dari birokrasi, kan. Karena ada banyak pihak yang kemudian bisa dilibatkan ya dalam seharusnya terlibat lah. Yang bisa terlibat gitu. Birokrasi ya konteksnya supaya lebih sistematis gitu. Karena juga di Undang-Undang TPKS itu kan juga perlindungan terhadap korban itu cukup bagus kan. Gitu. Jadi misalnya lembaga perlindungan saksi dan korban itu kan nanti akan dihubungkan dengan pihak-pihak terkait gitu supaya proses penanganan kekerasan atau pelecehan di dunia kerja itu bisa tertangani dengan baik. Kalau saat ini ya sebetulnya sudah ada lembaga-lembaganya misalnya P2TP2A, UPTD dan seterusnya yang itu juga bisa diakses ya, yang selama ini kita bisa gunakan. Tetapi dengan adanya undang-undang ini kita bisa lebih mantap melangkah.
Kenapa? Karena kita bisa bilang ada hukumnya. Gitu. Nah, selain Undang-Undang TPKS kan, pemerintah kan juga mengeluarkan ini ya, kalau di Kementerian Tenaga Kerja juga mengeluarkan aturan Permen 88 itu ya, terkait dengan pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja gitu. Nah, sebetulnya itu juga bisa digunakan kan. Tetapi saya mau sampaikan bahwa itu tidak cukup hanya menjadi textbook gitu loh Kang, karena ini kan bentuknya pasal mesti diterjemahkan, diimplementasikan. Nah, supaya itu terimplementasi dengan baik, lebih baik lagi, maka birokrasinya itu harus sudah matang gitu. Matang mengolah, oh ini bentuk-bentuk kekerasan dan pelecehan seksual itu ini loh gitu. Jadi dampaknya ini loh. Kalau kasusnya ini maka penanganannya seperti ini loh. Oh kalau korban mesti diamankan dulu loh. Kalau korban sudah diamankan berarti tindakan kita apa loh. Nah yang begitu-begitu supaya bisa berjalan secara sistematis begitu. Gitu sih Kang. Jadi ada banyak pihak yang bisa kita libatkan gitu. Pemerintah bisa mengupayakan itu gitu karena sebetulnya ya itu memang tanggung jawab negara sih kan, tanggung jawab pemerintah gitu. Ya. Kita kan bayar pajak ya. Yoi, kita bayar pajak gitu. Menurut Mbak gitu terkait dengan penyelesaian kasus pelecehan atau kekerasan di tempat kerja itu sebenarnya tantangannya apa sih dalam selain tadi yang misalkan kita membahas terkait dengan kesulitan lah, tidak mudah bagi para korban itu untuk melaporkan gitu. Sebetulnya belum semua birokrasi aware terhadap korban gitu. Misalnya pihak kepolisian belum aware. Artinya pihak kepolisian yang di sana juga ada desk khusus yang menangani soal perempuan dan anak itu kadang-kadang kurang aware. Misalnya justru pada saat ada pengaduan terkait dengan kekerasan dan pelecehan seksual, justru dia menyudutkan korban. Misalnya kamu pakai baju apa? Kamu keluar malam ya? Iya. Nah yang begitu-begitu itu kan artinya sebagai birokrasi tidak aware gitu. Jadi tidak berpihak kepada korban. Sementara tadi di awal kita sebutkan ada undang-undang, ada hukum ya. Kita kan maunya korban betul-betul mendapatkan keadilan. Jadi ada rasa keadilan yang itu mewujud menjadi tindakan kira-kira gitu. Itu satu soal birokrasi. Yang kedua juga ini satu pihak dengan pihak yang lain mesti ada komunikasi yang intens gitu. Yang ketiga kalau para pihak termasuk pemerintah itu bergerak dengan cepat pada saat menerima laporan gitu, itu akan meminimalkan psikologi korban yang dia tertekan dalam jangka waktu yang lama gitu. Kemudian juga sosialisasinya belum masif, itu menjadi tantangan tersendiri sih Kang, sehingga sekarang itu masyarakat umum belum aware bahkan bentuk pelecehan dan kekerasan itu apa saja gitu. Itu belum aware, itu juga menjadi tantangan. Dan itu jangan dibebankan hanya kepada serikat buruh gitu. Jadi jangan hanya serikat buruh yang sosialisasi, yang dia mengadvokasi gitu, yang dia menyatakan oh ini loh bentuk-bentuk kekerasan. Negara harus mengambil peran untuk sosialisasi gitu. Jadi serikat buruh iya, NGO iya, organisasi perempuan iya, iya gitu. Jadi kalau semua pihak saling melakukan upaya ini maka kita bisa meminimalkan bertambahnya korban gitu kan. Kita juga menunggu gitu nanti di akhir tahun, di tahun berikutnya lagi korban itu terus sedikit gitu, bukan malah semakin banyak gitu. Nah semakin sedikit itu bukan karena dia tidak mau melaporkan, tetapi memang faktanya masyarakat sudah aware terhadap isu ini gitu. Ya yang paling terpenting itu adalah preventif, pencegahan. Betul. Walaupun pada akhirnya nanti juga kepastian hukum atau adanya keadilan bagi korban juga itu satu hal yang penting juga gitu terkait dengan peran serikat gitu ya, atau serikat peran daripada buruh itu sendiri untuk menciptakan tempat kerja yang sehat dan aman, bebas dari pelecehan dan kekerasan di tempat kerja. Menurut Mbak terkait dengan partisipasi serikat buruh di tempat kerja? Itu penting banget. Serikat punya peran, punya andil yang penting dalam isu supaya kita bisa mewujudkan tempat kerja yang aman, sehat, nyaman, gitu ya. Selayaknya serikat buruh itu juga terlibat dalam P2K3, panitia pembina K3, gitu. Nah, supaya apa? Supaya bisa sama-sama mewujudkan tempat kerja yang
selamat dan sehat. Serikat buruh juga berhak mendesak perusahaan untuk membuat itu gitu. P2K3 Untuk yang, terlibat di sana. ya, untuk terlibat aktif. Yang kedua adalah kalau serikat itu kan dia punya hak untuk membuat PKB kan, Oke, gitu. ya. Nah, hanya serikat buruh yang dia punya hak untuk membuat PKB gitu. Jadi kalau buruh-buruh belum berserikat ya nggak akan bisa membuat PKB. Ya. Kira-kira begitu. Jadi apa itu PKB? Ya, perjanjian kerja bersama. PKB adalah undang-undang yang berlaku antara pekerja dengan pengusaha di tempat kerja Yang gitu. didiskusikan bersama, dinegosiasikan bersama. Dinegosiasikan bersama, merumuskan pasal bersama-sama. Kalau udah jadi, itu menjadi acuan kerja bersama-sama bagi pekerja, bagi pengusaha gitu. Nah, itu penting PKB itu kan. Jadi serikat buruh mesti punya PKB. Yang salah satunya adalah muat terkait pasal-pasal pencegahan Yes. dan juga perlindungan terhadap para buruh Yes, setuju. dari Gitu. pelecehan. Jadi di dalam pasal mesti mencantumkan itu. Itu gunanya untuk perlindungan kepada pekerja supaya tidak mengalami kekerasan dan pelecehan di tempat kerja gitu. Itu penting banget PKB. Yang ketiga itu bisa ada turunannya juga. Jadi di perusahaan itu selayaknya juga punya Satgas TPKS. Ya, Satgas TPKS atau apapun namanya lah Kang. Misalnya mau bilang RP3 di tempat kerja, Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di tempat kerja, juga nggak apa-apa. Isinya siapa? Isinya adalah pekerja-pekerja, serikat-serikat pekerja, pengusaha boleh terlibat, maksudnya manajemen boleh terlibat. Tetapi poin penting adalah keterlibatan para pekerja itu sendiri. Disitulah makna partisipasi bermakna yang tadi kita sebutkan itu. Jadi partisipasinya aktif dari kalangan pekerja. Kenapa harus ada dari kalangan pekerja atau buruh-buruh yang berada di bagian produksi? Karena pelakunya rata-rata itu atasan Kang. Gitu. Oh, dia yang memiliki relasi kuasa biasanya lebih tinggi. Iya gitu. Jadi dia bisa bahkan memberikan teguran, memberikan sanksi kepada atasan. Jadi dia betul-betul independen loh Kang. Gitu. Jadi kalau misalnya RP3 atau Satgas TPKS atau apapun namanya di tempat kerja yang difungsikan untuk itu, dia punya fungsi yang independen untuk penanganan kasus. Gitu. Bahkan kalau pelakunya manajer, HRD bahkan nggak luput, tetap punya independensi itu. Makanya kalau misalnya itu juga melibatkan pihak independen yang lain, menurut aku sangat welcome. Misalnya aktivis perempuan, misalnya Kementerian Perempuan mau terlibat, ahli gender atau pihak-pihak yang independen itulah yang justru bisa menjadi alat kontrol untuk supaya Satgas TPKS atau RP3 di tempat kerja itu bukan hanya papan nama Kang. Karena percuma kalau hanya papan nama, nggak ngapa-ngapain. Yang penting ada namanya. Yang penting pada saat buyer datang, oh kelihatan ada pelangnya. Oh ini pengurus-pengurusnya, tapi nggak ngapa-ngapain. Nggak guna juga Kang kalau begitu. Karena yang kita maksud penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja itu yang mewujud menjadi tindakan-tindakan gitu. Menjadi upaya daya dorong untuk menekan penambahan yang korban yang terus ada gitu, kesadaran. Nah itu mereka itu bisa melakukan kerja-kerja dua hal Kang, kerja preventif sama kerja penanganan. Kerja preventif penting gitu untuk pencegahan, kerja penanganan penting untuk perlindungan dan mewujudkan keadilan kepada korban. Nah yang terakhir saya mau ngomong nih khusus untuk teman-teman pekerja di seluruh Indonesia yang belum berserikat nih Kang, ya mesti berserikat. Gitu, karena kalau tidak berserikat, kalau pekerja tidak berserikat, dia tidak punya alat legitimasi, tidak punya alat perjuangan, dan serikat itu bisa jadi alat untuk kita berjuang bersama-sama. Karena kalau berjuang sendirian nih, seorang saya misalnya, berjuang sendirian, nggak jadi apa-apa kan. Tapi kalau bersama-sama, peluang untuk mewujudkan kesejahteraan, kondisi kerja yang aman, yang sehat, yang selamat, itu bisa kita wujudkan bareng-bareng. Kira-kira begitu kan? Oke, terima kasih Mbak. Mungkin saya sering gini ya, ketika bicara terkait dengan Satgas yang mungkin benar gitu ya. Kadang hanya sebagai syarat administrasi atau ketika ada audit dari buyer misalkan gitu ya. Lebih tidak jauh menganggap itu sebagai sebuah komitmen yang benar-benar penting gitu, bahwa perusahaan memiliki komitmen untuk melindungi para pekerjanya, menciptakan tempat kerja yang sehat dan aman. Dan ketika ini pengalaman beberapa kawan serikat, ketika dia menuntut atau meminta perlindungan, khususnya terkait dengan K3 gitu, kadang perusahaan sering menganggapnya nggak ada uang gitu. Nah itu dianggap sebagai sebuah beban biaya produksi. Sebetulnya gini loh kan, kalau misalnya
itu dianggap sebagai pengeluaran, ya iya, tetapi Ya. kan itu tanggung jawab perusahaan. Pertama tanggung jawab. Oke. Ya, jadi komitmen itu bukan hanya di atas kertas. Oke. Misalnya di suatu perusahaan ada Satgas TPKS atau RP3 perusahaan atau apapun namanya lah ya, tetapi dia tidak merealisasikan kalau itu dianggap sebagai pengeluaran perusahaan itu, menurut aku lebih penting mana ya, situasi kerja yang nyaman membuat produktivitas meningkat atau situasi kerja tidak nyaman produktivitas menurun. Menjadi Menurun gitu, produktivitas pekerja pasti menurun gitu. Gak mungkin kita menuntut loyalitas dari seseorang kalau dia juga dipekerjakan dalam kondisi yang tidak sehat gitu. Betul. Atau tidak aman. Baik, Mbak, mungkin sebelum kita tutup, sebenarnya ingin banyak lagi yang ingin digali, tapi Iya, saya asik belum ya, Kang, ya? saya belum mempersiapkannya sebenarnya. Nanti lah saya persiapkan dulu, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan sebelum kita tutup, Pak. Kadang perempuan itu dianggap remeh, perempuan itu dianggap tidak punya kapasitas, perempuan dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melawan tindakan-tindakan. Saya ingin sampaikan begini, kita sebagai perempuan kita tidak sendirian, gitu. Banyak juga pekerja-pekerja laki-laki yang juga mendukung perjuangan kita, gitu. Bahwa ada oknum yang dia kadang meremehkan kita, bukan berarti kita tidak mampu, gitu. Jadi perempuan yang juga para korban kekerasan pelecehan seksual, saya ingin menyampaikan teman-teman tidak sendirian gitu. Kita semua bersama korban dan kita bisa bangkit untuk membersamai korban. Kita bisa sama-sama mewujudkan keamanan dan keselamatan kerja gitu. Kita bisa sama-sama menciptakan dunia kerja yang lebih baik daripada saat ini. Dan Gitu kita aja juga sih, bisa mendorong bahwa keadilan itu kalau kita perjuangkan pasti kita bisa dapatkan gitu. yes, gitu. Ya. Asalkan kita bersama-sama. Kawan-kawan, sebelum saya tutup, saya ucapkan banyak terima kasih Mbak Jumisi. Terima kasih Kang Ajat. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke. Nanti saya persiapkan dulu apa yang mungkin saya tanyakan, biar seimbang gitu ya. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup buruh, Hidup, hidup solidaritas, hidup, hidup perempuan, hidup, hidup perempuan yang melawan. hidup. Bye-bye. Turun.